wa talabahu ibadah, ya. Dan orang yang mau, ya, hadir di majelis ilmu, baik paham atau tidak paham, itu adalah ibadah, ya. Kama qala Al-Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri, orang yang hadir di majelis ilmu itu rahmatnya Allah akan turun walaupun dia tidak paham, sekalipun dia tidur, ya. Wal bahsu, ya, wal bahsa anhu jihad, dan kita membahas, ya, mungkin kita membahas tentang masalah ilmu, ya, kita bahas masalah ibadah, itu adalah pahalanya seperti jihad, ya. Orang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa badlahu li ahlihi gurbah, ya. Dan orang orang yang mau menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya adalah bagian daripada menyampaikan tentang agama, itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan kepada orang yang tidak paham akan ilmu agama. Misalkan kita di sini kan mujakarah, ya, tidak ada guru di antara kita. Kalau di sini kita mujakarah lah, saling ingat mengingatkan, ya. Itu namanya, kalau mujakarah itu adalah tasbih lah. Kemudian menyampaikan kepada orang yang tidak tahu, kemudian dia kepengen tahu, itu adalah sedekah, ya. Kalaunya ilmu itu disedekahkan dia akan bertambah, tapi kalau harta disedekahkan dia akan berkurang, ya. Kata Sayyidina Ali, al ilmu yahrusuka wal mal wa anta tahrusul mal, ya. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ilmu itu akan menjaga kamu, dan kamu akan menjaga ilmu, dan kamu akan menjaga harta. Beda. Di saat ilmu kita berikan kepada orang, dia akan bertambah, tapi kalau harta kita berikan kepada orang akan berkurang. Itu keutamaan ilmu. Kemudian li'annahu, karena kenapa dengan ilmu kita mau duduk di majelis ilmu itu mendapatkan suatu pahala yang luar biasa, karena dengan ilmulah, li'annahu ma'alimul halal wal haram, karena dengan ilmulah kita bisa mengetahui daripada yang halal dan yang haram. Dan wa manaru subuli ahlil jannah, ya. Dan ilmu jualah yang bisa menerangi jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti kita mau menghadiri majelis ilmu agama itu adalah penerang, ya. Artinya penunjuk, ya, penunjuk atau penerang jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal unisu fil wahsyah, dan ilmu itu akan menghibur kita di saat kita gelisah. Itu bedanya lah. Ilmu itu akan bisa menghibur diri kita di saat kita gelisah, ya. Kemudian wasahibu fil gurbah, ya. Dan ilmu itu akan bisa menjadi teman di saat kita asing di depan orang, ya. Mungkin makanya istilahnya orang-orang dahulu itu kenapa jadi khalwat, ya. Kenapa? Wal muhadasu fil halwah, dan ilmu itu bisa berbicara, diajak jadi teman bicara di dalam khalwat dia sendiri lah. Dia di saat dia menyendiri, itu ilmu yang bisa berbincang kepada orang tersebut, ya. Di sini kenapa dikatakan ilmu jualah yang bisa menghibur di saat hati kita gelisah. Kemudian ilmu itu bisa menjadi teman di saat kita
berada di sekitar kita di saat kita menjadi orang asing. Jadi ilmu yang bisa menemani kita. Kemudian dan juga ilmu jualah yang bisa ya, yang bisa mengajak kita berbicara di saat kita sendiri. Mungkin orang-orang dulu kenapa jadi khalwat ya kan? Karena ini mungkin sudah artinya berubah, merasa asing ya. Mungkin merasa asing di lingkungannya, mungkin sudah ya, orang-orang dulu itu kan khalwat. Tapi bukan berarti khalwatnya kada bisa ilmu, mohon khalwatnya kada ada ilmu akhirnya bisa pendeta serangan. Tapi kalau orang-orang alim beda. Makanya ada qasidah Al-Habib. Makanya di dalam syair Abah Guru Sukumpul itu kan itu irtibat alagoh. Beliau menyampaikan misalkan banyaknya beliau bermunajat kepada Rasulullah ya kan. Artinya di sini membuat sebuah hubungan kepada Rasulullah, kepada orang-orang soleh. Itu kan yang mana orang-orang soleh itu akan kalau sudah kuat dibikin hiburan, membikin hubungan kepada orang-orang yang punya rahasia itu, mereka akan berteman. Dalam sebuah qasidah ada miskin Bu Muhammad malah ada satu syair ya, artinya orang yang sangat alim. Beliau mengatakan, aku tidak pernah di dalam syair itu, aku tidak pernah di saat aku tidak punya teman, orang yang menemani aku, dan aku selalu memprasangka mungkin mereka sibuk, wala mau sohib wala ikhwan. Dikatakan dalam syair itu tidak ada teman dan saudara yang mau mendekatinya. Tapi aku tidak pernah khawatir dengan orang-orang yang selalu memusuhiku, kata dalam syair itu. Aku selalu berprasangka baik, mungkin mereka begini-begini disebutkan. Dan aku tidak pernah khawatir di saat aku sendiri, karena mereka yang selama ini aku bikin hubungan kepada mereka, baik mereka fil masyriq atau fil maghrib, mereka selalu datang menghiburku. Maksudnya apa? Di dalam tingkat keilmuannya sangat tinggi, dan juga hubungannya kepada orang-orang soleh, wali min auliyaillah sangat kuat, sehingga memang terhibur. Kita berpikir mereka menyendiri, padahal mereka lebih, padahal orang-orang soleh itu mereka lebih indah di dunianya dibandingkan di dunia yang kita alami di saat ini. Maksudnya apa? Di dalam kehidupannya aja sudah seperti itu, mereka bisa mendapatkan suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas dasar dengan ilmu kuatnya mereka membuat hubungan kepada orang-orang wali min auliyaillah, sehingga mereka terhibur. Itu diantaranya. Coba kalau kita lihat daripada syair-syair ya, semuaan syair-syair yang dibaca Abah Guru itu sebuah hubungan yang mana mempererat hubungan beliau kepada Rasulullah, diantaranya ya kepada orang-orang soleh ya. Beliau membuat hubungan kepada guru daripada gurunya, Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, siapa? Syekh Muhammad Seman. Apa? Mungkin beliau di alam seperti ini tidak mendapati, tapi wallahu alam di alam yang asrar ya, alam-alam rahasia, wallahu alam. Artinya ini tentang, bukan bicara masalah, artinya gambaran lah seperti yang disampaikan. Kemudian wadalilu ala syarra waddara ya. Dan sesungguhnya ilmu itu akan bisa apa? Menerangi ya, yang dan bisa menerangi kita di saat kita gelap, dan juga ilmu itu jualah yang bisa membuat kita terasa luas di saat kita terasa sempit. Di saat kita sempit ya, di saat kita sempit, akhirnya ilmu yang bisa meluaskannya ya. Wasilahu alal a'da, dan ilmu itulah senjata bagi musuh ya. Makanya kalau misalkan umpamalah misalkan disebutkan di dalam Ihya ada sebuah nasihat, di dalam dunia ini tidak, sesungguhnya isi di dalam dunia ini cuma 4. Isi di dunia ini cuma 4 perkara. Pertama, isi daripada dunia ini adalah harta. Isi dunia nih, pertama adalah harta. Kedua adalah tahta, kedudukan ya. Ketiga adalah wanita bagi kaum laki-laki ya. Harta, tahta, wanita. Yang keempat adalah masalah ya. Yang keempat adalah masalah. Isi dunia itu tidak luput daripada 4 ini ya. Tidak luput daripada yang 4 ini. Kemudian kalau kita umpamakan, istilahnya kita
misalkan dibentuk dunia. Orang yang mau hidup di alam dunia itu pasti tidak luput daripada 4 perkara ini. Pertama adalah harta, kedua tahta, ketiga wanita, keempat masalah. Ini isi dunia. Ya. Kemudian banyak ya. Kenapa orang-orang soleh itu selalu menasihati kita? Ij'al dunyaka fi yadaika wa la taj'al dunyaka fi qalbika. Jadikanlah dunia kamu itu dalam genggamanmu, ya. Maksudnya apa? Bahwasanya isi di dalam dunia ini cuma 4. Kamu taruh di tanganmu kamu genggam. Di saat kamu punya masalah, maka hati kamu akan menjadi besar karena kamu menggenggam daripada isi tadi. Tapi dikala di saat kamu menjadikan dunia di hati kamu, ya, kenapa? Akhirnya masalah yang datang kepadamu terasa besar sehingga hatimu menjadi kecil. Paham maksudnya? Jadikan dunia itu bahwasanya itu dalam genggamanmu, karena di dalam dunia ini tidak luput daripada 4 perkara. Harta, tahta, wanita, masalah. Kita ambil, kita genggam. Kita oh isinya dunia ini, ya lah. Akhirnya apa? Di saat datangnya masalah lalu hati kita besar karena masalahnya kecil. Ya kan? Akhirnya hati kita. Tapi kalau kita menjadikan dunia ini di dalam hati kita, di saat ada masalah tentang harta, tahta, wanita, akhirnya apa? Iya, nang sakit-sakit, tak garing-garing. Kenapa? Karena ini menjadikan dunia tadi dalam hatinya. Ya kan? Banyak ya nasihat-nasihat seperti syair itu, artinya dunia ini begini. Tapi kita karena hidup di dunia, mau tidak mau artinya kita harus, ya kan? Artinya tidak bisa kita sifat basyariah yang diciptakan oleh Allah, manusia yang bukan malaikat, punya nafsu, ya kan? Tidak mungkin lepas daripada hawa nafsu, ya lah. Nah, kemudian makanya di sini kebanyakan la tata'allaq galbak. Nasihat-nasihat itu jangan engkau banyak tergantung hatimu kepada dunia yang berlebihan. Karena Allah pernah berbicara kepada dunia, kata Allah, ya dunya, waman khodamani fahdimihi, waman khodamaki pastahdimihi. Allah berkata kepada dunia, Allah berwasiat kepada dunia, wahai dunia, barang siapa ya yang mencarimu dan mengejarmu, tapi dia lupa akan hak-hakku, kata Allah, wahai dunia, maka engkau jadikanlah orang tersebut budak olehmu. Tapi barang siapa ya yang mencarimu, tapi dia ingat akan hak-hakku, dia menuntut ridhoku, maka engkau kejarlah wahai dunia orang tersebut. Berapa banyak orang yang bisi harta berlimpah, tapi tidak pernah menikmati. Siang malam memikirkan harta. Kenapa? Tanpa kita sadari dia adalah, ya kan? Tapi ada kalanya harta dunia itu yang bisa, ada kalanya harta itu yang bisa membawa kita ke surganya Allah. Tapi ada kalanya juga harta yang banyak ini bisa membawa kita ke dalam neraka. Seperti mana kisah seorang penabang kayu, ya kan? Penabang kayu disuruh menunggui mayat yang meninggal ini. Siapa biasanya? Orang sugih lah, orang sugih. Kemudian adakah yang mau menunggui daripada mayat abahnya sampai 40 hari supaya nungkar nangkir ini jangan datang, menakuni marrabbuka, ya kan? Akhirnya sudah 39 malam menunggu dalam kubur, ya kan? Padahal ini bisi harta sebutingannya kapak aja, kesan menabang kayu. Datang malaikat nungkar nangkir, marrabbuka, ditakuni, ya kan? Dari mana kamu dapatnya kapak nih tuh? Malaikat akhirnya nyebuluncat kada jadinya kapak aja ditakunin kayak ini kesannya ngalihnya, apalagi harta yang bakal dibariakan. Akhirnya beluncatnya, maka sudah 39 hari berada dalam kubur. Jadi menunggui orang tadi supaya jangan datang malaikat nukar nangkir kan. Hari ke-39 ditakuni. Masalah kapak aja jadinya kayak ini, ngalihnya ditakuni, apalagi beluncat akhirnya ada jadinya. Artinya, tapi i'mal, Rasulullah mengatakan juga, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kata Rasulullah, engkau bekerjalah mencari duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Kenapa? Di saat engkau bekerja untuk duniamu, engkau itu apa? Engkau semangat lah, semangat bekerja. Tapi di saat engkau ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Tapi di saat ikam beribadah kepada Allah, tapi seolah-olah engkau besok mati. Kayak apa modalnya? Kalau kita misalkan isuk mati nih, kita beribadah pasti husuk lah.
Tapi bekerjalah engkau mencari dunia mencari duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Berarti semangat. Tapi kebalikannya sekarang. Sekarang sholatnya seolah-olah gelisah sudah pikiran kemana-mana. Nah itu arti terbaliklah. Karena Rasulullah juga mengatakan di dalam dunia kita dengan tolabul maisah bekerja bukan berarti kita mencerai dunia, tidak. Tapi kita mencari dunia suatu kewajiban yang mana tuntutan bagi anak istri kita kada boleh kita tinggalkan. Kemudian dan juga di sini disampaikan di halaman yang di depan di antara ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Allah akan menjamin rizki mereka ya yang mau belajar menuntut ilmu. Allah berjanji akan menjamin rizki orang yang menuntut ilmu. Bagaimana? Apakah kita tidak bekerja? Oh tidak. Dalam hadis ini disampaikan bahwasanya apa? Di sini di antara yang paling mujarab lah, di antaranya adalah setelah Allah menjamin rezeki seluruh makhluk ya, baik binatang melata yang ada di muka bumi ini atau yang ada di laut, setelah Allah menjamin daripada makanan mereka secara umum, maka Allah menjamin secara khusus bagi thalabul ilim. Kenapa? Allah menjamin rezeki orang yang mau duduk di majelis ilmu. Maknanya apa? Disebutkan dalam hadis ini maknanya ziyadatut taisir. Yang mana dia punya urusan sangat susah, dengan menghadiri majelis ilmu Allah akan memudahkan segala urusannya. Dan ini adalah hadis Nabi. Hadis mengatakan, kemudian ditafsirkan oleh Al-Imam Haddad dalam makna hadis ini. Apa maksudnya? Ziyadatut taisir. Maka disampaikan oleh Imam Haddad, jangan kita menyumbangkan seluruh waktu kita untuk membenahi daripada masalah-masalah dunia kita tadi, tapi tanpa kita sadari dengan hadirnya kita di majelis ilmu itu salah satu daripada yang memujarabkan, memudahkan segala urusan kita yang susah. Itu diantaranya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang ditafsirkan oleh Al-Imam Haddad kalau tidak salah waktu itu. Kemudian dan juga bahwasanya ilmu itu adalah zainu indal akhillah. Ilmu itu akan penghias di saat kita berada di sisi teman-teman. Yarfa'u bihillahu aqwaman fayaj'alhum fil khair qadah a'immah tuqtada asarhum. Dan Allah mengangkat derajat suatu kaum ya, sesungguhnya apa? Dengan mereka yang mempunyai ilmu, sehingga daripada orang-orang yang berilmu itu semua daripada jejaknya akan menjadi dalil diikuti, ya kan? Misalkan orang alim, abah guru, pasti kita punya dalil abah guru kayak ini. Kenapa? Jejaknya akan selalu diingat ya. Jejaknya akan selalu diingat. Kemudian dan juga dengan ilmu itu apa? Wa yuqta bi af'alihim wa yuntaha ila ra'ihim. Dengan pendapat ulama maka semuanya akan artinya dengan pendapat daripada ulama semuanya akan tidak ada pendapat lagi. Pendapat ulama, fatwa ulama itu terakhir daripada pendapat. Kemudian wa targhabul malaikatu fi hullatihim bi ajnatihim tamsahuhum wa yastaghfir lahum kullu ratabin wa yabisin. Dan sehingga para malaikat ya ingin menjadi bersahabat kepada mereka sehingga membentangkan sayap-sayapnya, dan juga semua daripada yang basah dan yang kering itu memintakan ampun kepada orang yang mau duduk di majelis ilmu. Sehingga daripada binatang yang ada di dasar laut, baik yang ada di sungai, binatang buas yang ada di daratan dan di lautan, semuanya akan memintakan ampun kepada orang yang ahli ilmu. Karena sesungguhnya dengan ilmulah hati kita bisa menjadi hidup setelah hati kita mati. Kemudian dan juga misbahul absar bizulam, dan juga dengan ilmu jualah pandangan hati kita yang gelap bisa menjadi terang ya. Mungkin ada kemudian dan juga wa yablughul abdul bil ilmi manazilal ahyar. Dengan ilmu jualah orang itu akan mendapatkan derajat daripada orang-orang yang pilihan. Wa darajatul ula fid dunya wal akhirah, dengan derajat yang sangat tinggi baik di dunia dan akhirat. Wa tafakkur fihi ya'dilu siyam, dengan memikirkan ilmu setara dengan puasa.
mudarasatuhu ta'dilul qiyam, dan belajar daripada ilmu itu seperti orang sholat di tengah malam, tusalul arham, dan juga seperti orang yang menyambung silaturahmi, wabihi yu'raful halal minal haram, dan juga dengan ilmu jualah kita mengetahui daripada halal dan haram, wahwa imamul amal wal amal tabi'uhu, ya. Sesungguhnya ilmu itu adalah imam daripada amal. Daripada kita ingin beribadah apapun harus ada dasar ilmunya, dan juga amal akan mengikut daripada ilmu. Kemudian apa? Wa yulhamuhu as-su'da, orang yang diliputi daripada ilmu akan berbahagia. Dan wa yuhramuhu al-asqiya, dan orang yang dihalangi oleh Allah daripada pengetahuan ilmu agama, maka mereka adalah orang yang celaka. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita masuk 4 ya. Di antaranya kita sholah, pembahasan tentang sholat lah. Kemarin setelah kita membahas tentang takbiratul ihram, ya, kita masuk ke pasal yang menerangkan daripada syarat Fatihah. Sudah kemarin, wa tasdidul Fatihah juga sudah. Tasdidnya Fatihah ada berapa, ya, dan juga bagaimana dan juga disunahkan mengangkat tangan di 4 tempat, ya. Kapan, ya? Faslun yusanu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi. Pasal yang menerangkan, ya, disunahkan kita mengangkat tangan itu ada 4 tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram, ya. Pertama ketika kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Yang mana kemarin ujung-ujung jari ini harus di atas kuping, ya, istiqbalul qiblah, ya. Kemudian wa indar ruku sami Allahu liman hamidah, sama. Kemudian wa indar ruku ketika kita mau ruku Allahu Akbar, wa indar ruku i'tidal sami Allah, angkat tangan. Kemudian yang keempat ialah yang pertama takbiratul ihram, yang kedua ruku, yang ketiga adalah i'tidal, yang keempat adalah ketika bangun dari tasyahud awal. Adapun bangun dari rakaat yang pertama dan bangun dari rakaat yang ketiga itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Lah, jadi langsung kita menaruh sini, ya. Setelah kita Allahu Akbar, kemudian sujud, ya. Setelah sujud duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangun, duduk sebentar, kemudian kita berdiri. Itu kalau di rakaat yang pertama tidak disunahkan angkat tangan, langsung aja kita kasih. Tapi kalau bangun dari tasyahud awal, maka disunahkan untuk mengangkat tangan, ya. Dan ulun sampaikan kita tambahi 1 mengangkat tangan sunnah yang kelima dengan ketika kita salam ketika sholat, assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana cara salam? Apakah kita harus salam dengan assalamualaikum? Tidak. Assalamualaikum, tapi harus kita yang wajib dulu dengan muka kita tetap ke hadapan kiblat. Kemudian assalamualaikum baru warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kada langsung assalamualaikum. Kalau boleh lah, artinya apalagi itu ubah lawan awak-awak lah, kada boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum warahmatullah, baru mengangkat tangan, mengusap tangan lah. Tapi sebagian jenazah tidak disunahkan mengusap tangan. Kemudian faslun, pasal yang menerangkan tentang syarat-syaratnya kita sujud ada 7, ya. Pertama, an yasjuda ala sab'ati a'dha'i, hendaknya dia sujud dengan 7 daripada anggota tubuh, ya. 7 anggota tubuh. Yang pertama adalah apa? Pertama adalah wa antakuna jabhatuhu maksyufan, dan juga jadi 7 ini adalah 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, 1 jidat. Berarti 7 lah, dahi 7. Berarti wa antakuna maksyufan, hendaknya dahi kita ini terbukalah, jangan bertopi sampai menutupi. Sehingga yang saat kita taharak biharakatihi, kita sholat misalnya sembahyang, pakaian yang kita pakai tadi di saat kita sembahyang tadi, yang mana ikut dengan geraknya kita sembahyang.
itu tidak boleh kalau menutupi. Tapi kalau seandainya rida, misalnya rida ulun bawa nih kan, ulun di saat ulun mau sujud, ternyata rida ulun ini mengguguri tempat sujud, maka kada boleh sujud tuh, karena ulun bawa sembahyang. Tapi kalau seandainya rida ini ulun taruh di bawah, ya kemudian ulun sujud, kada apa-apa, kada apa-apa. Jadi apa saja yang taharak biharakati di dalam sholat kita bergerak kainnya, umpat juga kita bergerak, kainnya bergerak, maka kalau kita sujud di atasnya kada boleh lah. Jadi kada boleh. Kemudian dan juga hendaknya watahamul biroksi lah. Kemudian apa? Hendaknya sujud tadi kita harus meletakkan dahi kita ke tempat sujud lah. Paling afdalnya kita, paling dekatnya hamba kepada Allah memang di saat sujud lah. Bagaimana kita sholat lah, misalkan kita sembahyang, paling afdal pandangan kita itu ke tempat sujud. Kada boleh kita memandang ke lain, makruh lah, makruh aja, hukumnya makruh. Tapi kalau di depan Ka'bah kita hendaknya memandang ke arah Ka'bah lah. Dan adapun sujud kada boleh juga kita menekan terlalu keras. Misalkan bagaimana? Mungkin anggap misalkan ada kapas, kita andak, lalu kita jidat kita taruh kapas tadi, anggaplah dia lemek. Nah, seukuran itu. Artinya kada boleh juga terlalu ditikin sehingga bebakas kepalanya. Nah, kada boleh juga ya lah. Akhirnya kepada orang ahli sujud modalnya kada boleh lah. Mun behimat digisah. Tapi banyak juga orang yang sujud sensitif tapi tetap bebakas lah. Dan juga bagaimana lawan hidung? Nah, orang bermasker kayak apa sujud? Meletakkan daripada hidung itu boleh, sunnah hukumnya lah, sunnah meletakkan hidung, membarangi dengan hidung itu sunnah. Tapi yang wajibnya cuma jidat, cuma dahi lah. Kemudian wa adamul hui ligori, artinya kita sujud ini bukan karena ada sesuatu, kita ada lalat kah akhirnya kita belokok, kada boleh lah. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharak biharakatihi, jangan kau sujud di anggota tubuhmu yang mana anggota tubuhmu bergerak, kain tadi bergerak misalkan, sehingga kamu sujud di atasnya. Apa kita sembahyang nampak kita bergerak, misalnya kopiah atau rambutnya terlalu panjang kopiahnya tak, itu kada boleh lah, artinya kada boleh. Kemudian wartifau asafilhi ala ayalihi, ini harus lebih di atas, pinggangnya lebih di atas, kada boleh juga sujud nah kayak itu mulai keduduk anjing kan rata, kada boleh lah, jadi harus begitulah. Kemudian wa tumak ninah bihi, dan hendaknya juga tumak ninah. Dan juga sujud adalah rukun pendek adalah rukun qasir, tidak boleh kita panjang. Kemudian dan juga a'daus sujud sab'ah, anggota tubuh yang harus kita letakkan di saat kita sujud ada 7. Yang pertama al-jabhah, dahi. Yang kedua adalah butunul asobi wal kafen, ini tangan, dan butunul asobi perutnya jari, waruk baten dan juga 2 lutut, dan juga wabutunul asobi arijlen, 2 perut perut jari kaki, baik perut jarinya yang di manakah. Nah, harus meletakkan kayak ini, kada boleh kita sujud gini lah, harus bandak nang kayak ini. Tapi misalnya uzur itu tidak apa-apa, yang penting meletakkan. Jadi 2 kaki walaupun 1 jari lah, kalau apa, yang penting harus ada menyentuh daripada anggota yang 7 tadi lah. Misalkan artinya harus syarat sujud 7 daripada anggota tubuh kita tadi harus menempel ke atas tempat daripada kita sholat. Nah, seandainya ada teh cacak bang, kita nak sujud kayak apa? Kita lepaskan, yang penting jangan menyentuh tangan kita, kada apa-apa. Kalau kita sembahyang ada tai teke di muka, lepaskan aja bergitar sedikit, itu kada apa-apa. Yang penting tidak terkena di saat kita melakukan gerakan sholat. Lah itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita bertahlil lah, episode ringkas kepada Gusti Muhammad Halwanilah. Abdul Jikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha.
ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, ala nabi salatullah, la ilaha illallah, ala nabi salamullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah ya bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah ya bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihim ajma'in. Al-Fatihah ila hadratin Ruh Gusti Muhammad Hawadi bin Haji Gusti Abdurrahman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil malai ala ila yaumiddin. Allahumma ja'al wasil taqabbal sama ma qara'na minal qur'anil azim wa qulna min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna wa bihamdihi wa ma sallaina ala habika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi lailah fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimu wa dzalika nuhdi ila hadrati sayyidina wa habibina syafiina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ajwaji wa dzurriyyati ajmain urusan ila rahmatis sama'a wa min ajli wa sallallahu Gusti Muhammad Allahumma ja'al fidallahu minan nar wa fikakallahu minan nar wa itqallahu minan nar wa sitrallahu minan nar. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa fanhu. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa fanhu. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa fanhu. Allahumma maghfiratuka awsa min junubina wa rahmatuka arja inda min amalina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.